Halo, jumpa lagi dengan saya Anita Sitompul di channel Belajar. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya. Kali ini kita akan mempelajari menentukan kuartil data kelompok. Kuartil ada 3, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, itu sama dengan median, kemudian kuartil 3 atau kuartil atas. Secara umum, rumus yang digunakan untuk menentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dapat kita lihat pada gambar berikut. Lalu perhatikan contoh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menentukan nilai median data kelompok. Jadi median itu sama dengan kuartil tengah. Jadi saat ini kita akan menentukan nilai dari kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Pada tabel di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Untuk menentukan letak daripada kuartil 1, pertama kita akan menentukan frekuensi daripada kumulatifnya, yaitu yang pertama 3, kemudian yang kedua adalah 8, di mana 8 itu berasal dari 3 tambah 5. Lalu berikutnya adalah 8, 10, yaitu 3 tambah 5 tambah 2. Berikutnya adalah 23. Kemudian 48, kemudian 60, kemudian 80, sehingga N ini adalah 80. Untuk menentukan letak daripada Q1, letak dari Q1 adalah 1 kali N per 4. Kenapa ini 1? Karena ini adalah Q1. Sehingga 1 N-nya adalah 80 dibagi 4. 80 bagi 4 adalah 20. Berarti Q1 berada pada data ke-20. Data ke-20 berada di mana pada frekuensi kumulatif, yaitu berada di 23. Berarti di sini adalah letak Q1. Setelah kita menentukan letak dari Q1, maka kita menentukan TB-nya. TB daripada Q1 adalah 60 dikurang 0,5. Maka TB-nya adalah 59,5. Setelah kita memperoleh TB, lalu kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah batas bawah kelas di atas dikurang batas bawah kelas sebelumnya. Kita pakai kelas untuk batas bawah 40 dikurang 30, maka panjang kelasnya adalah 10. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Ini adalah sebelumnya. Berarti ini adalah frekuensi kumulatif untuk Q1. Berarti 10. Berikutnya frekuensi Q1. Ini adalah frekuensi Q1 di mana dia berada di kelas ini tadi. Frekuensi Q1 yaitu 13. Lalu setelah kita menentukan data-data yang kita butuhkan, maka kita masuk ke rumus. Q1 sama dengan TB dari Q1 ditambah 1 kali N dibagi 4 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. TB-nya berapa? 59,5. Ditambah tadi 1 kali N per 4 kita sudah dapat 20. Berarti 20
dikurang FK-nya 10, kemudian FQ1-nya 13, panjang kelasnya 10. Kemudian kita menghitung lagi 59,5 ditambah 20 kurang 10, 10 per 13 dikali 10. Maka ini 59,5 ditambah 10 kali 10, 100 dibagi 13 sama dengan 59,5 ditambah 100 dibagi 13, 7,69. Kemudian 59,5 ditambah 7,69, 67,19. Jadi Q1 sama dengan 67,19. Berikutnya kita masuk ke menentukan Q3-nya. Berikutnya kita menentukan Q3 atau kuartil atas dari data sebelumnya. Tetap juga tadi kita sudah menentukan frekuensi kumulatif dari datanya. Lalu sekarang kita akan menentukan letak dari Q3. Jadi Q3 itu berada di datum keberapa? Jadi untuk menentukannya itu adalah 3/4 dikali N. Tadi N-nya kita sudah tahu, N-nya adalah 80. Sehingga 3/4 dikali 80. 8 bagi 4, 2. Maka ini 20 kali 3 adalah 60. Berarti Q3 berada di datum ke-60. Jadi di datum ke-60 berarti berada di sini. Berarti letak daripada Q3 adalah di interval antara 80 sampai 89. Maka TB dari Q3 itu adalah 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5. Berikutnya tadi kita sudah menentukan panjang kelas adalah 10. Kemudian frekuensi kumulatifnya ini letak daripada Q3 berarti kumulatifnya adalah 48. Kemudian frekuensi daripada Q3 adalah 12. Lalu rumusnya Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi daripada Q3 dikali panjang kelas. TB-nya atau tepi bawahnya 79,5 ditambah 3/4 kali 80 tadi sudah kita peroleh yaitu 60. Frekuensi kumulatifnya 48. Kemudian frekuensi dari Q3-nya adalah 12, panjang kelasnya 10. Kemudian 79,5 ditambah 60 dikurang 48, 12 per 12 kali 10. Sehingga 79,5 tambah 12 per 12 1 kali 10 10. Lalu jumlahkan 79,5 ditambah 10 89,5. Sehingga Q3 sama dengan 89,5. Demikianlah menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Semoga dapat dipahami. Terus belajar.
Jangan bosan-bosannya karena belajar adalah sepanjang hayat. Tetap semangat, sampai jumpa.